Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan, dan atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di link majelis Thalabul yang mulia ini di pagi yang berbahagia. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Untuk memulai rangkaian kegiatan Thalabul Ilmi pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-233 yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-ilmu in qaranathul khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Jika ilmu disertai rasa takut, ia akan berguna bagimu. Namun jika tidak, ia akan menjadi petaka bagimu. Yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh guru kita Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Semoga Allah memberikan kemudahan kita menyerap ilmu di pagi yang berbahagia ini. Kepada Bapak Ustadz, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarona bikasrati zikri wa tilawati kitabih wa zihadin fi sabilih li'i'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yahsallahu min ibadihil ulama. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang sangat mulia dan berbahagia ini kita masih dikaruniai Allah, masih diberikan rahmat Allah, sehingga dikumpulkan di majlis ilmi, satu majlis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di majlis ilmi ini man intaqala liyata'alamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtua.
barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, gufirolahu qabla ayatua, Allah ampuni dosanya sebelum ia melangkahkan kakinya. Walaupun kita secara online, tetapi Allah Maha Tahu, dan kebaikan tidak akan pernah berkurang selagi kita niat bagus dan memanfaatkan media sosial untuk menambah ilmu kita, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diraih oleh kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di RFM insya Allah kedepannya yang dekat-dekat, yang di Bandung, yang di Tasik, atau yang dimanapun, seminggu sekali kita bisa kumpul, bisa kajian secara offline, tetapi yang jauh bisa tetap dengan online. Yang jauh lewat Infocus, lewat layar, lewat TV. Yang dekat bisa kita bersilaturahmi setiap minggu, kita bersama-sama dengan acara ngaliwat online. Bukan ngaliwat online. Kalau ngaliwat online bagaimana makanya ya? Bukan ngaliwat online, tetapi ngaliwat RFM. Nah, insya Allah nanti ke depan, jadi kita punya agenda, ada acara hikam seminggu sekali, ada acara hikam setiap subuh. Untuk yang dekat-dekat nanti bisa gabung di setiap hari Minggu, udah direncanakan insya Allah untuk kedepannya. Dan kalau yang jauh-jauh bisa datang sebulan sekali, atau mau sambil main ngelewat gitu, malam minggu nginep di pesantren di Pak Ustadz, paginya kita pengajian insya Allah. Insya Allah Pak Ustadz. Nah, insya Allah kita niat thalabul ilmi, niatkan dalam hati kita thalabul ilmi. Jadi bukan acara pengajian tablik akbar ini, kita sedang thalabul ilmi, sedang niat pesantren. Hikmah ke-233, wa ila ruhi ila hadrati khususon Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana, semoga Allah memberikan manfaat kepada kami semua, dan semoga Allah memanjangkan, meluaskan manfaat untuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nafa'anallahu bi ulumi wa asrarihi, dengan wasilah ilmunya Syekh Ibnu Athaillah dan sirnya Syekh Ibnu Athaillah, semoga qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Wa ila arwahi khususon ya Jalal Abidin apa toto ya Abdul Aziz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hikmah yang ke-233, al-ilmu in qoronathul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Al-ilmu in qoronathul khasyah, ilmu itu jika ilmu disertai rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu bermanfaat untukmu. Falaka, maka ilmu bermanfaat untukmu.
Wa illa fa'alaika, namun jika ilmu tidak disertai rasa takut kepada Allah, maka ia akan menjadi petaka bagimu. Nah, itu judulnya. Jadi khosyah. Jadi takut itu ada dua, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada takut dengan arti kata bahasa Arabnya ada rohbah, ada takut yang bahasa Arabnya khosyah. Nah, kalau rohbah adalah takut jika kita dekat. Nah, kalau khosyah takut jika kita jauh. Kalau balik lagi, kalau rohbah takut jika kita dekat. Artinya kalau dekat ini takut. Seperti apa? Seperti kita dekat dengan binatang buas, dekat dengan ular, takut. Sebetulnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ketemu ular, yang duluan lari siapa? Ular apa kita? Ibu-ibu? Siapa? Hah? Kita. Bukan. Sebetulnya bukan kita itu. Itu main duluan tuh. Dua-duanya kaget sebetulnya, Bu. Dia kaget, kita kaget. dia mau lewat, kita lewat sama kan. Nah, kita suudon dengan ular. Oh, dia juga suudon dengan kita. Kata dia, wah saya dibunuh nih. Kata kita, wah ini saya dipatok nih. Begitu kan? Dua-duanya suudon. Tetapi kalau kita ngerti dengan dia, dia pun ngerti dengan kita, tidak apa-apa hari-hari. Begitu kan? Nah, karena kita tidak mengerti. Nah, itulah rohbah. Sehingga kita takut dengan ular. Begitu ketemu ular, nggak mau kita, ngeri, takut. Takut dengan orang jahat. Ada penjahat, dia ini orangnya sedikit kesinggung, langsung main bacok. Kesinggung dikit, langsung main kadek. Waduh, ngeri saya, takut dengan dia. Namanya rohbah. Apa ibu? Namanya rohbah. Nah, ada lagi yang kedua. Yang kedua adalah khosyah. Kalau khosyah itu takut juga artinya. Tetapi khosyah ini takut kalau jauh. Kalau jauh ini takut. Kalau dekat tenang. Kalau yang tadi dekat takut, jauh tenang. Kalau yang ini jauh takut, kalau dekat tenang. Kita takut kepada Allah. Kalau kita jauh dari Allah, takut. Inginnya dekat terus dengan Allah. Karena kalau jauh dengan Allah, jauh dengan sumber keamanan. Kalau jauh dengan Allah, jauh dengan sumber ilmu. Kalau jauh dengan Allah, jauh dengan sumber ketenangan. Karena Allah adalah sumber ketenangan. Jauh dari Allah, jauh sumber berarti jauh dari sumber kekayaan. Jauh dari Allah berarti jauh dari sumber segala macam kehidupan ini adalah ketenangan, pertolongan, kekayaan, semuanya adalah Allah yang punyanya. Kalau kita jauh dari Allah, kita takut. Nah, takut dengan sesuatu, yaitu takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut kita jauh dari Allah, itulah membuahkan khosyah. Takut jauh, takut dijauhi Allah, takut diusir Allah. Nah, maka kalau kita menuntut ilmu yang menjadikan kita semakin takut jauh dari Allah, itu adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Itulah di saat kita menuntut ilmu, sayap malaikat menaungi kita, memintakan ampunan untuk dosa kita. Kita sedang mendengarkan ilmu, malaikat semua memohonkan ampunan untuk kita. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Sampai-sampai kalau kita ke majelis ilmi, sebelum melangkah
kakinya sebelum melangkah, malaikat sudah berteriak, ampuni dosanya ya Allah. Dan Allah pun mengampuni dosanya sebelum melangkahnya. Nah, kalau dia mencari ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu yang bermanfaat? Yaitu di mana dengan ilmu itu dia semakin merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut dengan Allah ini namanya khosyah, bukan rohbah. Kalau rohbah takut dia itu kalau dekat, kalau khosyah takut bila jauh. Nah, kita dengan Allah itu adalah khosyah. Kalau bahasa Arab kan banyak, Ibu. Khosyah, rohbah, takut-takut juga. Nah, ini adalah khosyah. Oleh karena itu di dalam judul yang ke-233 ini pengarang kitab mengatakan al ilmu in qoronathul khosyah. Tuh, falaka. Ilmu itu jika disertai dengan rasa takut kepada Allah, falaka maka ilmu itu bermanfaat untukmu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Iza ja'al mautu talibal ilmi wa huwa ala tilkal hal mata wa huwa syahidun. Jika mati mendatangi si pencari ilmu. Nah, sedangkan ia sedang dalam mencari ilmu, maka ia mati dalam keadaan mati syahid. Nah, mati syahid, masalah luar biasa. Jika seseorang mati dalam keadaan mencari ilmu. Ibu-ibu tiap subuh ngaji terus tiap subuh, diniatkan dalam hati saya mau monok, mau pesantren saya di RFM. Nah, setelah beberapa tahun mati, meninggal. Ilmu kita kan masih banyak yang dikaji. Mata syahidan, mati dalam keadaan mati syahid. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Tetapi kan derajat syahid itu kan beda-beda. Ada syahid di dunia wal akhirah seperti pertempuran melawan kafir gitu. Ada syahid dunia, ada syahid akhirah gitu ya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar satu bab ilmu yang berhubungan bagaimana ibadah dohir yang benar, bagaimana ibadah batin yang benar kepada Allah, itu pahalanya lebih dari sholat sunat 1000 rakaat. Sudah kemarin dikatakan, wal ilmu la tuqarinuhul khosyah falaka pawijruhu alaika. Dan kalau ilmu tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka pawijruhu alaika, dosanya kepada engkau. Ilmu yang membuat kita makin bergairah dengan dunia. Kita pekajian bukannya semakin kita tidak cinta dunia, tetapi kok pengajian ini malah kita semakin bergairah dengan dunia. Malah semakin kita cinta dengan dunia. Nah, li'anaka tastadirru bihi fid dunyaka wa akhiratika. Kenapa dikatakan dosanya untuk kalian? Karena engkau jadi madorot dengan ilmu itu di dunia dan di akhirat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan dari ilmu itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inginnya itu kita selalu dekat dengan Allah. Habis ngaji itu kita jadi ingat terus ke Allah. Habis ngaji itu kita jadi ingin. Yang tadinya suka tidak sunat, sekarang ingin sunat. Yang dulunya banyak kodok, sekarang buru-buru dikodok. Yang dulunya sebelum kita tahu ilmu agama, hidup itu hanya untuk diri sendiri, koret alias kikir. Sekarang setelah kita ngaji, jadi pemurah, jadi dermawan hidupnya. Nah, itu namanya ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat disebut ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Rasulullah SAW bersabda, Man ta'alamal ilma liyubahiya bihil ulama aw yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahullahu jahannam. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang belajar ilmu
untuk menandingi ulama. Nah, dia itu mencari ilmu, tetapi mencari ilmu itu niatnya untuk menandingi ulama-ulama. Menandingi ulama-ulama yang ada. Untuk berdebat dengan orang bodoh. Dia gunakan ilmunya itu, dia cari ilmu balaghah, mantek, bayan, nahwu, jawahir maknun, ilmu alat, nahu, semua, ilmu falak diaji semua. Untuk apa? Untuk berdebat. Nah, dia mencari ilmu yasrifa bihi wujuhan nas. Dia mencari ilmu itu untuk perhatian manusia. Karena kalau orang berilmu diperhatikan oleh manusia. Karena kalau orang berilmu dia dihormati oleh manusia. Jadi dia mencari ilmunya ada maksud ingin dihormati manusia. Nah, wujuhan nas. Maka jika orang mencari ilmu dengan niat-niat seperti itu, adkhalahullahu jahannama, maka Allah masukkan dia ke neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ilmu dicari harusnya untuk menjadi dekat kepada Allah. Ilmu dicari itu harusnya jadi semakin takut kepada Allah. Bukan untuk agar pandai berbicara, bukan untuk pandai berdalil, bukan untuk menambah wawasan agama. Tetapi ilmu kita cari itu untuk semakin kita rasa dekat kepada Allah. Untuk kita semakin rasa kita ini tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita ini apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak ibu-ibu bapak sekalian di zaman sekarang itu orang yang membicarakan ilmu, bahkan yang dibicarakannya ilmu Allah, ilmu tauhid kelas tinggi yang dibicarakannya itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik dan sebagainya. Tetapi karena karena dia dikuasai oleh nafsu, sehingga banyak yang terjadi sampai tidak tidur semalaman ngomongin ilmu agama, ngomongin Allah, ngomongin para wali-wali Allah. Tetapi begitu bangun, dia bangun jam 6:30, sholat subuh kesiangan. Nah, banyak ilmu agama itu hanya jadi pembicaraan saja, hanya jadi wawasan saja. Nah, yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah bukan yang begitu, ilmu yang bermanfaat itu. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah jika kita mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, kita semakin bertambah takut kepada Allah, bertambah khasyah kepada Allah. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan semakin kita ada semangat dalam beribadah, semakin kita ingin memperbanyak dzikir, semakin kita tenang. Kalau dulu gelisah ada masalah, sekarang tenang. Karena apa? Karena kita khasyah, lebih takut kita dengan Allah daripada dengan masalah kita. Kalau masalah yang sudah terjadi ya sudahlah, sekarang kita tinggal cari solusi dan kita yakinkan Allah yang menolong kita. Tetapi aku lebih takut dengan Allah jika Allah menjauhkan aku darinya, jika Allah mengusir aku darinya, aku lebih takut itu. Nah, berarti itu ilmu sudah bermanfaat untuk kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi ghairullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi gharratan minad dunya lam yajid alfal jannah." Barang siapa yang mengaji ilmu, yang mempelajari ilmu, yang mestinya karena Allah. Nah, ada ilmu yang mesti mencarinya itu karena Allah, karena hanya menjalankan perintah Allah, karena Allah memerintahkan, mewajibkan. Yaitu ilmu apa? Ilmu fikih, tauhid, ilmu tasawuf, marifat, fikih, tauhid, tasawuf. Nah, barang siapa yang mengaji ilmu yang mestinya karena Allah, yaitu ilmu yang tadi itu, fikih, tauhid, tasawuf. Dia belajar ilmunya itu mestinya harusnya karena Allah. Tetapi dia ganti tujuannya bukan karena Allah, tetapi agar mendapatkan bagian dunia. Mau ngaji biar kita ngerti agama. Kalau udah ngerti agama mudah segala juga.
Oh, kalau udah mengerti agama, apalagi kalau bisa ceramah, jadi uang, apalagi begini-begini. Nah, tetapi ada tujuan dengan dunia. Nah, bagaimana ini hukumnya? Maka dia tidak akan pernah merasakan apa namanya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Lam yajid arfa jannah. Dia tidak akan menemukan baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Wanginya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ilmunya yang harus karena Allah mencarinya. Kalau ilmu-ilmu, bagaimana Pak Ustadz kalau belajar, kita belajar bengkel, lalu belajar bengkel itu maksudnya agar banyak orang, agar kita nanti bisa bengkel, terus banyak penghasilan, urusan dunia. Ya beda lagi itu, maka itu bukan ilmu-ilmu yang diperintah oleh Allah untuk mencarinya karena Allah. Yang diperintah oleh Allah mencarinya karena Allah adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Nah, ini disuruh oleh Allah untuk mencarinya supaya karena Allah, agar untuk kita bekal ibadah, benar ibadah, kita malah cari ilmu yang itu tetapi dengan tujuan mendapatkan dunia. Nah, itu yang salah. Kalau yang tadi mah belajar bengkel, belajar komputer untuk mendapatkan kerja, tidak apa-apa itu mah. Karena itu memang urusannya urusan dunia gitu. Kalau yang dimaksud ini adalah yang tadi itu dengan hadis, yaitu ilmu agama. Ilmu agama gitu yang dimaksud dengan hadis itu. Ida wupi qala abdu ananiyata salihah bitolabil ilmin nafi alladhi yuaddi ila ta'at wal ikhlas wa tawaddu'i wal khasyah wa isarul akhirah ala dunya walujumil adab baina yadaillahi ta'ala wa tahaluki bi ahlaki sayyidil mursalin yud'a alimal akhirah wa kana imaman yu'tadda bihi bi ahkamil zahir wal batin wa yahtadi binurihi kulluman sahibahu wa yastadi'u bi ilmihi kullaman ittaba'ah wa barakatan bi biladi. Nah, sehingga jika Allah memberikan taufik kepadanya, sehingga kita dalam mencari ilmu niatnya yang baik, mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, untuk tahadus binikmat dengan nikmat akal, menghidupkan agama, melaksanakan perintah Allah. Bitolabil ilmi nafi aladi yuadi ila taat. Kita mencari ilmu itu, saya mencari ilmu ini ya Allah akan mengamalkan agar kami bisa taat, bisa ikhlas dalam ibadah. Nah, bisa tawado, bisa semakin rasa takut dengan Allah. Dengan ilmu itu kita jadi lebih memilih akhirat daripada dunia, beradab di hadapan Allah, berakhlak dengan akhlak Rasulullah, yud'a aliman akhirah, maka kita dipanggil orang yang alim di alim akhirat. Wa kana imaman yutada bihi biha kami dohir wa batin, dan jadilah orang yang jadi pemimpin yang diikuti dalam hukum dohir dan batin. Wa yahtadi binurihi, dan dia menjadikan petunjuk dengan cahaya ilmu tersebut terhadap orang-orang sahabat-sahabat yang dekat dengannya. Dan wa yastadi'u bi ilmihi, dan dia mendapatkan cahaya dari ilmunya, kuluman itaba'ahu, setiap orang yang mengikutinya jadi dapat cahaya dengan ilmunya, jadi ketularan gitu. Wa barokatan fi biladihi, dan menjadi berkah di negaranya, di kampungnya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ilmu yang kita cari adalah ilmu-ilmu yang semakin kita bertambah ilmu, semakin ada khosyah, ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal dalam mencari ilmu itu. Satu, niat yang bagus. Yang kedua, yang dicarinya adalah ilmu yang menjadikan takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang membuahkan rajin ibadah, ilmu yang membuahkan menjadi taat, menjadi ikhlas,
ilmu yang membuahkan menjadi dermawan, ilmu yang membuahkan semua penyakit-penyakit ini terkikis. Jadi pertanyaannya, kalau kita ngaji aja, tapi sholat sunat ini masih malas, waduh, jangan-jangan aku ini nggak manfaat ilmu ini, begitu. Kalau kita ngaji aja, tetapi dalam hati ini dendam nih, benci sama orang ini masih ada, waduh, jangan-jangan aku nggak mau bermanfaat ilmu ini, masya Allah. Nah, kalau kita masih ada pikiran-pikiran untuk buruk, jangan-jangan kita nggak bermanfaat. Kalau kita masih penyakit kikirnya minta ampun, kita hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan kehidupan masyarakat muslim yang sangat jauh di bawah kita, jangan-jangan ilmu kita tidak bermanfaat. Karena ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah membuahkan rajin ibadah, membuahkan sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.